Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RRI TV dalam acara Tahu Ndak Sana. Acara informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sana semuanya? Semoga sehat-sehat saja dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas peran orang Minang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pengen tahu siapa saja itu? 3 diantaranya adalah wanita tangguh dan perannya. Tonton video ini sampai selesai. Dan buat sana yang belum subscribe dulu biar dapat informasi terlebih dahulu tentang channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Keberadaan orang Minang sebagai salah satu etnis di Indonesia yang berasal dari Sumbar memiliki sumbangsih yang besar dalam perjalanan panjang Indonesia sebagai pahlawan nasional. Sumbangsih besar orang Minang tersebut telah dimulai dari era perjuangan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Hampir semua orang Minang pada era tersebut memberikan pemikiran-pemikiran yang besar mengenai konsep berbangsa dan bernegara. Bahkan 3 dari 4 pendiri bangsa itu adalah orang Minang, yakni Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Malaka. Sedangkan satu orang lagi adalah Soekarno yang juga menikah dengan Fatmawati yang merupakan orang Minang. Berikut ini 15 orang Minang peran besar untuk meraih kemerdekaan Indonesia versi Tahu Ndak Sana. Yang pertama, 1. Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu seorang pejuang yang lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari 1772. Tuanku Imam Bonjol sendiri merupakan salah seorang pemimpin perang Paderi yang meletus di Sumatera Barat. Meletusnya peperangan tersebut tidak lepas dari politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda antara kaum adat dan agama di Sumbar. Namun, pada tahun 1833, kaum adat dan kaum agama saat itu bergabung menyerang dan memerangi Belanda. 2. Haji Agus Salim, pemilik nama asli Mashudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Ini lahir di negeri Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Haji Agus Salim merupakan salah satu tokoh diplomatik nasional yang sering dijuluki The Grand Old Man. Sepak terjadinya saat itu mengantarkan menjadi salah seorang anggota BPUPKI dan Panitia 9 yang menyusun dasar negara. 3. Abdul Muiz, tokoh nasional yang juga merupakan sastrawan, tokoh pers dan politisi. Abdul Muiz merupakan putra Minang yang lahir di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumbar pada 3 Juli 1883. Abdul Muiz merupakan tokoh nasional yang berjuang melalui karya-karya tulisannya yang tajam menyerang kolonial saat itu yang menindas rakyat. Dia juga pernah menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat bersama HOS Djorkaeff, mewakili dari Serikat Islam. Disinilah Abdul Muiz sering menentang penanaman Hindia Belanda. 4. Muhammad Hatta, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta alias Bung Hatta merupakan tokoh nasional yang lahir di Bukit Tinggi, Sumbar pada 12 Agustus 1902. Bung Hatta adalah pejuang nasional, konseptor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan beliau menjadi wakil presiden pertama Indonesia bersama dengan Soekarno yang menjadi presiden. 5. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka merupakan salah seorang ulama dari Minangkabau yang lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Selain dari ulama, beliau
Buya Hamka juga dikenal dengan sastrawan yang melahirkan karya-karya besar. Selain itu, dia juga menempuh karir politik bersama Partai Masyumi di masa kemerdekaan Indonesia. 6. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai seorang ahli hukum, sastrawan, tokoh politik, dan pengali sejarah. Ini adalah orang Minang yang lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumbar pada tanggal 23 Agustus 1903. Peran Muhammad Yamin dalam pentas nasional yakni menjadi salah satu dari anggota BPU PKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan, perumus UUD 1945 dan pembuat Piagam Jakarta. 7. Rohana Kudus. Rohana Kudus atau Siti Rohana ini merupakan perempuan Minang yang lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1884. Pejuangnya terhadap kaum perempuan mengantarkannya menjadi seorang wartawan wanita pertama di Indonesia. Selain itu, juga bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi. 8. Tan Malaka. Tan Malaka yang bernama asli Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka merupakan salah satu tokoh nasional yang lahir di Suluki, 50 Kota, Sumbar pada 2 Juni 1897. Tan Malaka salah satu tokoh nasional yang diberi gelar Bapa Republik Indonesia karena dia menjadi tokoh pertama yang memberi nama Republik Indonesia. 9. Hajah Rangkayo Rasuna Said adalah tokoh nasional perempuan Minangkabau yang lahir di Meninjau, Agam, Sumatera Barat pada 15 September 1910. Hajah Rangkayo Rasuna Said merupakan salah satu tokoh perempuan yang sering menantang Belanda hingga ia dipenjara oleh pemerintah Belanda. Selain itu, karir politiknya pasca Indonesia Merdeka yakni menjadi DPR RIS dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1959. 10. Ilyas Yaakob, tokoh nasional dan juga seorang ulama Minangkabau yang berasal dari Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Beliau lahir pada tanggal 14 Juni 1903. Ilyas Yaakob pernah menjadi juru tulis di perusahaan batubara Ombilin Sawah Lunto. Namun ia meninggalkan pekerjaan tersebut sebagai protes karena pihak perusahaan memperlakukan kaum buruh lokal dengan sewenang-wenangnya. Setelah mengenyam pendidikan dan malang melintang di luar negeri, ia kembali ke Indonesia dan mendirikan PERMI sebagai organisasi yang menentang imperialisme Belanda melalui tulisan-tulisannya yang tajam. 11. Hazairin. Profesor Dr. Hazairin merupakan mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Ali Sastrawamidjojo I yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 18 November 1906. Hazairin juga dikenal sebagai para pakar hukum adat saat itu hingga ia pernah diangkat menjadi pegawai di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sekaligus pegawai penyidik hukum adat pada masa pemerintahan Belanda. Kemudian pasca kemerdekaan dia pernah menjadi wakil gubernur Sumatera Selatan dan juga Presiden Bengkulu. Setelah itu di pentas nasional ia pernah menjadi kepala bagian hukum sipil kemerdekaan kehakiman. 12. Bagindo Aziz Can, pahlawan nasional yang merupakan wali kota Padang pada masa kemerdekaan ini. Beliau lahir di Kampung Alang, Laweh, Padang, Sumbar pada tanggal 30 September 1910. Bagindo Aziz Can merupakan salah satu tokoh bangsa yang paling ditakuti Belanda karena pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Haji Agus Salim dan Muhammad Rom. Dia meninggal saat melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu yang mencoba merebut kembali kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. 13. Adnan Kapaugani. Adnan Kapaugani atau yang sering disebut Akka Gani
merupakan salah satu pahlawan nasional yang lahir di Palembayan, Sumbar pada 16 September 1905. Dia dikenal dalam bidang kedokteran, politikus dan juga tokoh militer. Selain itu, Akagani juga tergabung dalam Jong Sumatranen Bon yang membantu terlaksananya Kongres Pemuda pada Oktober 1928. Akagani juga ikut serta dalam mempersiapkan kemerdekaan RI dengan beberapa organisasi yang diikuti. Selain itu, ia juga pernah menjadi pemimpin residen di Palembang. 14. Muhammad Natsir. Muhammad Natsir yang dikenal dengan mosi integralnya yang berhasil menjadi cikal bakal terbentuknya NKRI, merupakan salah seorang putra Minang yang lahir di Lembah Kumanti, Alahan Panjang, Solok, Sumbar pada 17 Juni 1908. Dia juga pernah menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950. Namun ia mengundurkan pada tahun 1951 karena pada perbedaan pendapat dengan Soekarno. 15. Siti Manggopo. Siti Manggopo adalah seorang pejuang perempuan dari Manggopo, Lubuk Wasung, Agam. Ia pernah mengorbankan perlawanan terhadap kolonialis Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Belasting. Siti Manggopo lahir pada 1 Mei 1880. Pada tahun 1908, Siti melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang atau balesting. Peraturan balesting dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau karena tanah adalah kepunyaan komunal atau kaum di Minangkabau. Pada tanggal 16 Juni 1908, Belanda sangat kewalahan menghadapi tokoh perempuan Minangkabau ini, sehingga meminta bantuan kepada tentara Belanda yang berada di luar negeri Manggopo. Perang ini kemudian dinamai Perang Balesting. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang channel ini. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf dan jangan lupa follow juga medsos di bawah ini ya. Kami keluarga RI TV mengucapkan Dirgahayu Negriku ke-79. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya diberi kekuatan untuk melawan Zionis Jahanam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.